semuanya, selamat datang di Smantito Podcast. Jadi, pada podcast hari ini kalian akan ditemenin sama aku Khaira. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu nih, yaitu juara 1 Duta Anak Kota Bukit Tinggi. Nah, Atif, boleh dong Atif perkenalkan biodata diri Atif ke teman-teman kita. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Atif Hermawan. Saya biasa dipanggil Atif. Dan pada tahun ini saya masih berusia 16 tahun. Oktober besok aku baru berusia 17 tahun sih. Terus aku masih menempuh pendidikan di SMA 3 dan berkelanjutan di kelas 11. Oke, Atif, makasih ya perkenalannya. Oke. Jadi Atif, kan sekarang Atif nih kan duta anak nih. Boleh dong Atif ceritain gimana perjalanan Atif sampai bisa jadi duta anak tuh? Oh, perjalanannya ya Kara ya? Jadi awal mulanya tuh ketika waktu itu Atif ke Padang Kara. Jadi waktu ketika Atif pergi ke Padang itu, Atif melihat ada anak-anak yang jual tisu di tepi-tepi pantai Kara. Nah, dari situ Atif mulai tersadar untuk lebih memperhatikan anak-anak di lingkungan sekitar Atif. Apakah Atif bisa membantu mereka dari hal-hal kecil saja? Karena kan dari tindakan mereka menjelaskan bahwa mereka tidak sekolah Khaira. Tidak sekolah, mereka mengemban tanggung jawab yang belum sesuai dengan umur mereka. Jadi di situ Atif mulai termotivasi untuk bagaimana cara membantu anak-anak untuk bisa mendapatkan apa yang harusnya mereka dapatkan. Nah, selanjutnya waktu itu di bulan Mei Atif ditunjuk sama sekolah. Kebetulan Atif ditunjuk sama sekolah untuk mengikuti kegiatan forum anak. Nah, jadi ketika kegiatan forum anak itu Atif bersedia dan akhirnya Atif mengikuti beberapa seleksi tes untuk masuk ke dalam forum anak. Nah, ketika menjalani seleksinya dari seleksi tulis, seleksi tes minat bakat. Nah, di situ Atif mulai mengoptimalkan apa yang sudah Atif jalani Khaira. Dan pada hari pelantikan ternyata Atif mendapatkan juara 1 Duta Anak Kota Bukit Tinggi gitu Khaira. Oke, ternyata nggak gampang juga perjalanan Atif ya. Iya Khaira. Berarti Atif juga dapat motivasi dari anak-anak yang Atif lihat pas di Padang itu. Iya Khaira, betul. Dari itu, kira-kira Atif punya nggak harapan untuk anak-anak Indonesia di hari ini? Harapan di Hari Anak gitu ya Khaira ya? Oh ya. Jadi mungkin harapan Atif ya Khaira ya, anak-anak Indonesia tidak ada lagi yang merasa kelaparan Khaira. Bahkan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang tidak tahu huruf Khaira. Atif berharap bahwa setiap anak Indonesia memiliki kebebasan untuk mereka mengembangkan apa yang mereka bisa Khaira. Mereka diberi ruang untuk bermimpi setinggi-tingginya sehingga anak-anak Indonesia pun mampu bersaing nantinya dengan anak-anak di luar sana Khaira. Jadi gitu Khaira. Oke, ternyata harapan Atif ini wow banget ya. Atif, sebagai duta anak nih, makna Hari Anak bagi Atif tuh gimana sih? Hari Anak ya, kalau membahas Hari Anak itu kan sebenarnya hari peringatan. Tapi di balik itu semua, selain adanya hari peringatan Khaira, Hari Anak tersendiri kalau bagi Atif adalah sebagai wadah mengingatkan bahwa kita semua nih sudah peduli belum sama anak-anak yang ada di sekitar kita. Apakah masih ada anak-anak yang rasanya tuh merasa kesepian, mereka kurang kasih sayang, mereka tidak mendapatkan pendidikan. Nah, di Hari Anak ini adalah momentum untuk mengingatkan bahwa anak-anak pun berhak mendapatkan hak-hak dasarnya Khaira. Jadi gitu. Oh gitu ya Atif. Nah, Atif kan duta anak. Boleh nggak Atif jelasin gimana peran dan fungsi Atif sebagai duta anak tuh? Kalau dari peran ya kayak peran yang mendasar sebagai duta anak tuh sama aja dengan peran dasar forum anak. Kalau bagi Atif, yaitu menjadi pelopor dan pelapor untuk memenuhi hak-hak dasar anak. Apa yang dimaksud dengan pelopor? Pelopor itu adalah orang yang bisa ditiru kan Kai? Orang yang bisa menjadi patokan untuk teman-teman yang lain bisa menirunya. Sedangkan pelapor ini tugas kita adalah untuk menyampaikan dan melaporkan tentang mungkin kekerasan kepada anak, terus juga kekerasan rumah tangga ataupun hal-hal yang tidak
memenuhi hak anak gitu kan. Jadi kita bisa sebagai pelopor dan juga pelapor. Selanjutnya kalau dari tugas aku pribadi, aku pastinya punya program kerja dong sebagai duta anak. Program kerja aku mungkin aku singkat sebagai Pagi Damake, pemberian gizi dari masa kehamilan. Mungkin aja ketika aku sudah ada waktu untuk menjalankan program kerja aku mulai tuh berangsur-angsur untuk melaksanakannya mungkin dengan datang ke puskesmas, memberikan vitamin kepada ibu hamil, ataupun memberi masukan kepada orang puskesmas apa yang harus dilakukan untuk ibu hamil untuk mencegah stunting. Karena kan kita juga sama-sama tahu kan Kak, sekarang nih Indonesia sudah banyak anak-anak yang mengalami stunting. Nah, dari hal itu kita mencegahnya sebelum anak itu lahir. Jadi tidak ada lagi generasi Indonesia yang mengalami stunting. Nah, mungkin itu sih Kak tugas peran dan tugasnya. Oke. Aku harap Atif bisa yang ngewujudin program yang Atif bilang itu. Atif, boleh nggak aku tanya? Masa jabatan Atif tuh sampai tahun berapa sih? Aku mungkin mengemban jabatan ini sebagai Duta Anak dan Ketua Forum Anak selama periode 2025-2027 sih Kak. Oke, berarti itu 2 tahun ya, Tif? Iya. Sekiranya nih, Tif, pas Atif udah jadi Purna Duta Anak, gimana caranya biar Atif tuh masih berkontribusi di Forum Anak itu? Oh, baik. Jadi pada Purna nanti mungkin umur aku udah 18 tahun dan ketika umur 19 aku kan udah nggak jadi usia anak ya. Mungkin untuk kedepannya ketika nanti aku berkuliah atau melanjutkan pendidikan, mungkin aku mencoba untuk ikut serta dalam beberapa forum yang membantu secara sosial untuk anak-anak Kai. Dan juga yang lebih pasti aku bakal lakuin tuh, aku bakal melakukan hal-hal kecil sih, seperti memberi pertolongan kepada anak-anak yang ada di luar sana Kai. Contohnya seperti mungkin aku memberi uang atau memberi bantuan lah dalam bentuk apapun kepada mereka Kai. Itu sih yang pasti bakal aku lakuin ya. Karena sesungguhnya ketika kita menolong seseorang, pasti kita akan mendapatkan hal yang baik pula. Bisa jadi tidak kepada diri kita sendiri, tapi kepada anak tersebut Kai. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang rasanya tuh mengalami kesusahan ketika dibantu. Siapa tahu dari bantuan kita yang kecil bisa memberikan kehidupan yang layak ke depannya untuk anak tersebut Kai. Jadi kayak gitu Kai. Berarti kalau Atif udah jadi Purna, itu nggak menutup kemungkinan Atif untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu juga kan? Iya, yang baik itu pasti sih Kai. Kamu sendiri juga pasti bakal membantu kan Kai? Harus, wajib sih. Oke, Tif. Oke Kai. Apa pesan Atif untuk teman-teman Atif yang pengen berkontribusi di lingkungannya sekarang? Nah, jadi untuk teman-teman mungkin kita bisa melakukan hal-hal kecil dulu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari contohnya kita memperhatikan bagaimana karakter dari masing-masing teman kita di sekolah. Apakah masih ada teman-teman kita yang merasa tersendiri, yang masih merasa kesepian? Mungkin teman-teman bisa menghibur mereka dari hal-hal kecil. Contohnya mungkin kalau ada teman-teman yang merasa sendiri, kita bisa hadir di hidup mereka dengan contohnya kita mendekati mereka dengan pendekatan memberikan permen, atau kita memberi ruang untuk mereka, bagaimana mereka berekspresi. Mungkin kita bisa mengikuti bagaimana kesukaan mereka. Mungkin dari hal-hal kecil itu sih Kai. Atif ada nggak motivasi buat teman-teman kita nih yang masih takut-takut gitu untuk menunjukkan diri dia gitu? Ada nggak? Mungkin motivasi untuk teman-teman yang masih malu atau belum leluasa untuk berekspresi, mungkin teman-teman harus merubah mindset teman-teman, bahwasannya di dunia ini kita ada ruang tersendiri loh untuk kita berekspresi. Contohnya mungkin teman-teman masih malu untuk tampil di depan orang banyak. Teman-teman udah mungkin bisa mulai dari hal kecil juga. Contohnya kayak kita berusaha mendekati seseorang dengan bagaimana karakter orang tersebut. Contohnya ada orang yang suka bernyanyi, nah kita coba kayak nanya gimana apa lagu kesukaan kamu, bagaimana cara kamu mengaplikasikannya
ke dunia nyata, apa makna dari lagu tersebut. Mungkin kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri, kita nggak bakal tahu gimana tanggapan orang lain terhadap kita. Jadi pada saat usia-usia kita ini, kita berusaha untuk bagaimana caranya kita membuka diri kepada orang-orang banyak. Mungkin itu sih kalau bagi aku ya. Berarti sekarang nih untuk teman-teman kita yang masih takut-takut gitu, dia harus lebih berani ya, Tiff? Iya, harus lebih berani membuka dirinya ke luar. Oke, nggak boleh malu-malu berarti Nggak ya. boleh. Oke, lanjut, Tiff. Ada nggak program yang misalnya Atif bisa buat gitu? Atif pengennya buat program apa? Aku pengennya membuat program mungkin pendidikan Indonesia gemilang berbasis digital. Jadi kenapa aku buat program ini? Program ini sebenarnya bertujuan untuk anak-anak yang berada di pelosok, berada di pelosok daerah, contohnya mungkin di Papua, di Maluku. Mungkin masih banyak anak-anak yang rasanya belum mendapatkan pendidikan gitu loh, Jadi mungkin dengan adanya program ini bisa membantu anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan teman-teman yang ada di daerah lain yang mungkin aksesnya lebih baik daripada mereka. Jadi anak-anak ini tidak perlu lagi untuk bersusah payah menuju ke sekolah. Dengan adanya program ini, mungkin saja anak-anak sudah bisa mulai belajar dari rumah gitu, Semoga Atif bisa ya ngewujudin program yang Atif bilang sekarang ini. Amin. Ada nggak kata-kata yang menggambarkan anak-anak Indonesia, dan kenapa Atif milih kata-kata itu? Mungkin kata-katanya yang bakal aku sampaikan, jangan jadikan status Gen Z-mu sebagai wadah untuk kamu gagal, tapi buktikanlah bahwa Gen Z ini juga bisa untuk berkembang dan berpacu di dunia luar sana. Mungkin itu alasannya. Mungkin karena aku memilih kata-kata ini, masih banyak loh anak-anak Gen Z yang secara luas menganggap mereka itu memiliki mental yang lemah daripada generasi sebelumnya, Nah, mungkin dari hal itu, mungkin untuk merubah mindset generasi sebelum Gen Z, kita bisa melakukan hal-hal yang membuat diri kita ini mampu untuk bersaing pula, Nah, jadi aku tuh pengen Gen Z ini tidak berpatok kepada bahwasannya semakin lama Gen Z ini melakukan pendewasaan, maka mereka semakin lebay. Aku gak pengen Gen Z ini punya mental yang lemah, yang down, karena aku yakin masih banyak loh daripada Gen Z yang lainnya, masih banyak Gen Z yang ingin mewujudkan mimpinya dengan mental yang kuat dan kokoh gitu loh, Oke, berarti Atif nih ngasih motivasi ya buat Gen Z yang mikirnya kayak aku nggak bisa, aku nggak kuat gitu. Ya, betul, Jadi Gen Z harus lebih kuat, lebih better gitu kita ya. harus membuktiin sih, Oke, Atif, aku mau nanya juga nih, keterampilan apa sih yang penting bagi remaja Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya? Mungkin ya, kalau dari masalah remaja, mungkin secara opsional aja, remaja ini kan sebenarnya tahapan dari anak-anak ke dewasa ya. Jadi aku pengen remaja ini memiliki jati diri yang berprinsip gitu loh, dalam artian mereka tidak gampang tergoyahkan dengan lingkungan-lingkungan yang negatif bagi mereka. Mereka bisa menciptakan lingkungan positif mereka sendiri, sehingga kehidupan mereka ke depannya bisa tertata dan terstruktur untuk mencapai fase dewasa yang gemilang. Mungkin gitu, Oke, wow banget ya pemikiran Atif nih ternyata. Nah, Atif, boleh nggak aku tanyain tentang gimana sih pemikiran Atif kok bisa sampai ke sana? Atif punya support dari apa gitu? Kok bisa sampai kayak pemikiran Atif tuh wow banget gitu?
Mungkin kalau support sih nggak ada sih Kai. Mungkin support diri sendiri aja mungkin kali ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya kalau dibilang mensupport pasti mensupport sih Kai. Contohnya mungkin dari Umi Atif sendiri. Umi Atif tuh ketika Atif lagi contohnya lagi down nih Kai. Nah, Umi itu hadir untuk memberikan motivasi tersendiri untuk hidup Atif, dan juga mungkin motivasi lainnya dari cara Atif memperhatikan orang lain. Nah, mungkin dari orang-orang yang bisa menginspirasi, itu juga yang membuat Atif bisa berpikir secara demikian, Kai. Oke, berarti di sini Atif bisa kayak sampai di titik ini tuh pasti support dari orang tua juga ya. Iya, orang tua sih yang paling penting, Kai. Oke. Atif, aku masih banyak nih pertanyaan. Iya. Lanjut ya. Lanjut, Kai. Oke. Menurut Atif, peran remaja yang dapat mengembangkan ekonomi di kedepannya apa? Oh, mungkin peran remaja tersendiri ya. Kalau menurut aku ini kayak peran remaja dalam perkembangan ekonomi itu pastinya dari pendidikan dulu sih Kai. Karena kalau tidak remaja itu tidak dipupuk dengan pendidikan, pastinya bagaimana cara remaja ini bisa mengembangkan perekonomian ke depannya Kai, meneruskan tugas-tugas orang-orang hebat pada saat sekarang ini. Jadi yang pertama mungkin dididik atau dibentuk dengan pendidikan dulu, dan seterusnya mungkin remaja-remaja ini bisa menciptakan hal baru Kai. Contohnya mereka membuat bisnis tersendiri dengan budget yang kecil. Mereka bisa menciptakan bisnis atau ide yang baru untuk kedepannya. Siapa tahu dari hal kecil tersebut nantinya bisa mengembangkan ekonomi Indonesia yang berguna untuk bangsa ini dan menaikkan kestabilan ekonomi di bangsa Indonesia itu tersendiri Kai. Oke. Tapi Atif, banyak juga nih kayak yang seumuran kita nih masih ragu-ragu untuk memulai, kayak takut banget gitu. Tapi masa dia nggak ngelakuin sih? Ada nggak solusinya Tif biar dia tuh harus berani gitu? Kalau itu ya kayak mungkin solusi yang terbaik itu datang dari dirinya sendiri. Karena kalau tidak ada keinginan dari diri orang tersebut, mungkin tidak akan berkembang Kai. Terus mungkin solusi dari luar. Contohnya kita kita tuh harus melihat motivasi Kai. Kalau bagi aku sendiri ya, kita harus melihat hal yang memotivasi diri kita sendiri. Jadi ketika kita melihat seseorang itu bisa memotivasi diri kita, dari situlah kita bisa timbul untuk bergerak gitu Kai. Jadi seseorang itu, manusia itu pada dasarnya sifatnya memperhatikan untuk melakukan. Jadi gitu Kai. Berarti kuncinya di diri kita sendiri ya? Iya, kalau bagi aku sih diri kita sendiri. Dan mungkin tambahan juga, mungkin kalau datangnya nggak dari diri kita sendiri, mungkin ada beberapa orang di lingkungan kita yang bisa mensupport kita gitu Kai. Jadi kalau dari diri kita sendiri ada, dan support pun dari di luar diri kita ada, mungkin bisa mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Oke, yang dibilang Atif tuh benar banget ya teman-teman. Kita semua harus berani untuk memulai itu. Lanjut ya. Sebagai duta anak, Atif punya nggak cara untuk ngajak teman-teman biar dia ikut aktif juga membangun masa depannya? Oke, jadi untuk teman-teman semua, kita dari usia sekarang ini, kita nggak boleh loh menganggap bahwasannya diri kita ini karena masih anak-anak, kita nggak bisa melakukan suatu hal yang berdampak nantinya untuk masa depan. Tapi kita harus berusaha mencoba teman-teman. Mari kita ajak teman-teman kita semua di luar diri kita sendiri untuk melakukan suatu hal yang bisa mendorong kemajuan dan perkembangan anak-anak ke depannya. Kita harus bisa menjadi pelopor dan pelapor hak-hak anak di Indonesia, teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Oke. Jadi Atif, gimana sih remaja dapat pokoknya bisa jadi kayak Atif tuh, dia harus gimana?
Sebenarnya sih Kai, kalau untuk jadi apapun itu sebenarnya tergantung usaha dan keinginan diri sendiri ya kayak. Tapi mungkin ada beberapa masukan. Ketika kita sudah sudah menyelam kepada satu hal, kita sudah masuk ke dalam satu hal, mungkin kita untuk berusaha aja untuk melakukan totalitas gitu loh Kai, atas apa yang udah kita ambil gitu Kai. Jadi ketika kita sudah totalitas, ketika kita sudah ikhlas menerima sesuatu, insya Allah pasti akan memberikan jalan untuk kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik tersebut Kai. Berarti di balik semua yang udah Atif capai sekarang ini pasti ada usaha di balik itu ya, Atif. Gak gampang gak dapetinnya. Dan menerima itu adalah yang paling penting, Kai. Oke. Di balik itu pasti ada juga kendala-kendalanya ya, Atif. Iya. Terus Atif, sekarang ini kan lagi marak banget ya teknologi yang ada. Bahkan dengar-dengar ada yang sampai disalahgunakan nih. Gimana nih Tif biar teman-teman kita nih lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital sekarang? Mungkin pemanfaatan teknologi digital ini bisa dimanfaatkan dengan penggunaannya lebih ke arah edukasi aja sih Kai. Kita kayak lebih mencari informasi di dalamnya Kai, informasi yang berguna untuk kita. Contohnya kan sekarang nih pastilah remaja-remaja ini sukanya pasti scroll TikTok dong. Aku sendiri pasti kayak gitu. Nah, kita harus bisa mensortir Kai. Tidak semua yang ada di media sosial itu bisa kita serap untuk diri kita sendiri. Tapi contohnya kita bisa melakukan hal dengan mencari berita-berita. Contohnya mungkin berita-berita kemalangan, terus berita-berita yang bisa mendorong diri kita untuk lebih baik lagi gitu, kayak contohnya berita-berita prestasi dari negara Indonesia atau dari sekolah-sekolah lain. Nah, jadi gimana caranya itu ya dari diri kita sendiri juga sih kayak kalau pribadi ya. Karena kita nih tujuannya menggunakan teknologi itu harus jelas. Nah, harus jelas. Nah, keinginan kita tuh untuk apa? Android ini atau penggunaan teknologi ini kan bisa menjadikan kita bodoh, bisa menjadikan kita pintar. Kita bisa memilih apa yang kita inginkan. Apakah kita ingin menjadi orang yang pintar atau orang yang bodoh. Jadi kuncinya adalah bijak menggunakan teknologi Kai. Jadi gitu Kai. Tapi Tif, zaman sekarang malahan orang tua tuh kalau misalnya anaknya rewel nih, langsung aja dikasih gadget. Itu gimana dong? Kalau dari aku sendiri ya, itu benar-benar salah sih. Karena kalau seandainya sekarang ini banyak orang tua yang menyalahi anaknya sendiri. Nah, kenapa itu kalau dari permasalahan dan kasus tersebut kan sebenarnya salah dari orang tuanya. Sebenarnya orang tua nih harus memberikan ruang untuk anaknya berekspresi gitu loh Kai. Nah, seperti di topik awal kita tadi, untuk orang-orang tua yang ada di Indonesia mungkin harus bisa memberikan ruang tersendiri untuk anak-anaknya bermain. Terutama peran orang tua itu sangat penting loh. Anak-anak butuh peran orang tua untuk mereka bisa bermain, mereka bisa belajar berbicara, belajar untuk memperhatikan. Jadi kalau seandainya orang tua dari anaknya kecil sudah memberikan hal tersebut seperti HP, mungkin gak ada peluang untuk anak-anak berekspresi. Itu juga yang menjadi salah satu faktor kendala yang pada saat di awal aku sebutin tadi Kai. Anak-anak itu masih banyak yang belum bisa membuka dirinya ke lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sosial. Jadi gitu Kai. Jadi benar-benar orang tua tuh sangat dibutuhkan, apalagi usia-usia anak yang tergolong masih sangat kecil. Peran orang tua sih yang paling penting kalau bagi aku Kai. Benar banget sih, peran orang tua yang penting. Tapi juga Tif, zaman sekarang kayak kalau kita ngelihat nih teman-teman kita yang ibaratnya kayak udah keluar batas, maksudnya pergaulannya udah kurang banget, itu juga biasanya kan malahan orang tuanya tuh udah yang
sayang banget, udah pokoknya dikasih deh semua apa yang dia mau, tapi dia masih kayak gitu juga. Itu faktornya kenapa, Teh? Kalau bagi aku ya kayak sebenarnya pendidikan terhadap anak, memberikan fasilitas kepada anak tuh kita harus memberikan porsi tersendiri. Kalau bagi aku, karena dari kecil aku sendiri pun dididik oleh orang tua aku untuk hidup dengan tanpa kemewahan gitu loh, kayak maksudnya tuh hidup apa adanya saja. Jadi orang tua aku memporsi, ketika aku usia segini aku dikasihnya ini nih, ketika aku usia segini aku dikasihnya ini nih. Jadi ada penempatan tersendiri untuk memberikan anak itu kayak. Dan juga faktor yang kedua mungkin karena pergaulan juga ya, kayak sekarang ini masih banyak dan mirisnya lagi anak-anak di luar sana tidak terkontrol pergaulannya kayak. Mereka mungkin di usia, apalagi usia kita sekarang nih pas usia SMA, mereka masih banyak loh melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya yang mereka lakukan gitu loh, kayak contohnya mereka menggunakan narkoba, mereka melakukan pergaulan bebas. Makanya harus ada batasan terhadap pergaulan kayak. Aku tidak ngebatasin untuk adanya pembatasan gender, tapi kita harus ada melakukan penempatan tersendiri kayak. Jadi kita misalnya contohnya kayak kita bercanda ke cowok dengan ke cewek tuh harus ada batasan gitu loh kayak. Jadi kita nggak bisa terlalu melebih-lebihkan gitu loh kayak. Mungkin itu sih beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Atif punya nggak cara buat anak-anak zaman sekarang yang pengen memajukan negara dengan keberagaman kemampuannya? Nah, jadi untuk anak-anak Indonesia ya, kalau bagi aku sendiri, untuk bisa memajukan negara ini dengan berbagai macam keberagaman kemampuan tadi ya. Nah, jadi cara yang pertama kalau bagi aku, dengan cara kita harus pandai dulu berekspresi, sebagaimana topik yang di awal tadi. Bagaimana kita berekspresi, mungkin dari situ nanti akan memotivasi anak-anak bangsa untuk bisa maju dengan kemampuannya sendiri. Nah, dan juga bagaimana cara kita menggabungkan keberagaman kemampuan tadi dalam satu lingkup kebinekaan. Jadi gitu kan. Oke, makasih ya Atif untuk semua tips and triknya. Last but not least nih, Atif. Ada nggak Atif saran untuk adik-adik atau teman-teman kita yang kepengen kayak Atif juara 1 duta anak tuh? Ada mungkin sebelum menjadi duta anaknya dulu ya, kayak kita harus bisa untuk mempelopori teman-teman kita dulu, mempelopori teman-teman kita dan mengajak teman-teman kita untuk menyuarakan hak-hak anak. Kita harus memperhatikan dari lingkungan kita sendiri aja dulu, bahwasannya masih banyak gak anak-anak yang belum mendapatkan hak-haknya. Mungkin kita bisa membantu mereka untuk mendapatkan hak-haknya secara optimal. Dan juga teman-teman harus bisa menunjukkan ekspresi teman-teman untuk menyuarakan hak teman-teman gitu loh. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa bergabung pada Forum Anak 2027-2029 yang akan diadakan 2 tahun lagi mungkin ya kayak. Dan di situ nanti teman-teman bisa berekspresi dan juga menuangkan bakat teman-teman untuk bisa menjadi duta anak teman-teman. Mungkin itu sih yang bisa aku motivasi untuk teman-teman. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman tips and trik dari Atifnya. Atif, aku mau nanya nih, iya, ada nggak slogan duta anak? Oke, mungkin ada ya kayak. Mungkin kita berdua nih kita itunya. Jadi yang pertama tuh gini gerakannya. Pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak. Oke, kita sama-sama ke kamera ya kayak. Berarti Atif yang pelopor. Iya. Kamu yang pelapor ya. Pelapor. Ya. Nanti gerakannya yang gini. Ya. Terus gini. Aku yang pelopor, kamu yang pelapor, dan nanti pemenuhan hak anaknya kita bareng-bareng ya. Pemenuhan hak anak gitu. Oke. Forum Anak Daerah Kota Bukit Tinggi, pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak.
Nah, jadi sampai sini aja ya teman-teman podcast kita hari ini. Terima kasih banyak nih Atif untuk kedatangannya. Terima kasih juga aku udah diundang, Makai. Ya, sama-sama.